Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran anak-anak kita baca bacaan basmalah terlebih dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Ada betul. Siapa? Mbak Alia. Mbak Alia kenapa? Nggak sakit. Sakit. Sakit ya. Tapi nggak tahu sakit beneran apa. Oh, iya. Siangan cok itu. Kesiangan ya. Nanti kita doakan semoga Mbak Alia bisa kembali ke kelas seperti biasanya mengikuti pembelajarannya ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Ada yang sudah tahu apa itu sholat fardu? Belum. Ya, nanti kita belajar tentang sholat fardu. Jadi sholat fardu itu adalah sebelum mulai pembelajaran kita baca tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui pengertian sholat fardu dengan benar. Yang kedua peserta didik mampu mengetahui ketentuan sholat fardu. Dan yang ketiga peserta didik mampu mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini pengertian sholat fardu, silakan dibaca bareng-bareng. Sholat fardu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam dan termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta terdiri dari gerakan dan sahabat tertentu. Jadi sholat fardu ini adalah sholat yang wajib ya, sholat wajib bagi setiap umat Islam dan termasuk rukun Islam yang rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat Puasa, yang kelima jadi yang mampu. ya betul. Jadi sholat fardu ini adalah rukun Islam yang kedua. Nah, sholat diawali dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya ada jumlah rakaat sholat fardu. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Lalu setelah sholat subuh, sholat berapa rakaat? Biasanya 4. Sholat asar berapa rakaat? Makanya 4. Sholat maghrib berapa rakaat? Dan lebih 3. Setelah maghrib, sholat isya berapa rakaat? 4. Jadi jumlah rakaatnya ada berapa? 17 rakaat. Dalam sehari kita harus melaksanakan sholat fardu sebanyak 17 rakaat. Yang ketiga ada syarat sah sholat. Nah, sebelum sholat kita harus mengetahui syarat sahnya terlebih dahulu. Yang pertama dengan membersihkan diri dari hadas kecil sebelum sholat, yaitu berwudu. Kemarin kita sudah belajar tentang berwudu ya. Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Yang kedua syarat sah sholat yaitu menutup aurat. Ada yang tahu nggak aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Tahu. Jadi aurat perempuan itu semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusat sampai lutut, dari pusat sampai lutut. Yang ketiga menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam kemana? Kiblat. Ya. Lalu syarat yang keempat, badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih. Kalau kotor harus disapu dulu ya, dibersihkan. Oke, yang kelima adalah syarat wajib sholat ya. Di sini ada 3 syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam. Kalau orang
orang yang non muslim nggak wajib sholat ya. Iya. Terus yang kedua, balik atau dewasa. Kalian sudah balik apa belum? Belum. Ciri-ciri yang sudah balik itu gimana sih, kalian tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya betul kata Mbak Hana ya. Kalau untuk perempuan sudah haid, ciri-cirinya kalau untuk laki-laki ini basah. Terus yang ketiga, berakal sehat. Kalian sehat kan? Ya, kalau sehat itu berarti wajib sholat. Jadi ini ada rukun sholat. Yang pertama yaitu kita harus niat terlebih dahulu. Kita sholat itu diamali dengan niat. Kalian tahu nggak niat sholat fardu? Oke, ini ibu kasih tahu ya. Niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Oke, baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Oke, setelah niat, rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk. Kalau nggak mampu duduk, duduk. Iya. Kalau berbaring maksudnya. Kalau tidak mampu tidur, sholatnya dengan gerakan mata. Gitu. Kalau masih mampu berdiri ya harus berdiri. Yang ketiga rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram yaitu membaca Al-Fatihah. Sudah tahu semua kan ya baca Al-Fatihah? Selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah kita melakukan rukuk dengan tumanina. Bacaan rukuk kita baca bersama-sama. Ada yang sudah tahu? Kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah rukuk iktidal atau bangun dari rukuk, bacaannya yaitu Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu setelah itu kita sujud 2 kali. Bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Untuk bacaannya nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Setelah duduk di antara 2 sujud ada duduk tahiyat atau tasyahud akhir. Setelah tahiyat membaca tahiyat dan tasyahud akhir. Lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir dan mengucapkan salam yang pertama. Lalu rukun yang terakhir yaitu takbir atau berurutan. Nah itulah rukun sholat. Jadi ini adalah sunnah sholat. Nah sunnah sholat meliputi yang pertama ada doa kita, terus yang kedua mengatakan saat takbir, yang ketiga membaca tasbih ketika rukuk, dan yang keempat itu membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Nanti kalau salam yang pertama itu kan maksudnya rukun sholat, dan kalau salam yang kedua itu termasuknya sunnah sholat. Terus ini
selanjutnya ada hal yang membatalkan sholat ya. Yang pertama yaitu berbicara selain bacaan sholat. Kalau lagi sholat nggak boleh berbicara satu sama lain ya. Iya. Harus fokus, harus sesuai dengan bacaan sholatnya. Kalau makan boleh nggak Bu? Makan nggak boleh kan? Minum. Nggak boleh. Kenapa? Ya karena fokus sholat saja. Terus yang kedua terbuka aurat dengan sengaja. Kalau tiba-tiba sholat terus sengaja buka itu batal. Kalau sengaja ya. Terus menghadap kiblat. Kalau sholatnya nggak menghadap kiblat, nggak boleh. Boleh. Terus yang keempat tertawa berlebihan. Kalau lagi sholat terus tertawa itu juga membatalkan. Selfie sukanya ketawa. Nggak boleh ya. Oke, sekarang itu ada HPE sini. Nanti kalian salah satu maju ya buat memperhatikan HPE-nya. Silakan yang mau maju silakan maju ke depan ya. Bu, akan maksudnya. Untuk sholat subuh bahasanya. Subuh itu 2 rakaat dilakukan di pagi hari setelah bangun tidur. Iya betul. Terus kalau sholat asar, Sholat asar itu 4 rakaat dilakukan di sore hari sekitar jam 3. ya betul. Kita beri apresiasi untuk bacanya. Dikasih A apa? I kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, yang selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Bahana coba maju, jangan sibuk sendiri. Karena mainan sendiri Mainan sendiri ya. Nggak mendengarkan. Coba kalau sholat zuhur. Sholat zuhur ada 4 rakaat dilakukan waktu tengah hari. Ya betul. Kalau yang sholat maghrib, Sholat maghrib ada 3 rakaat dilaksanakan waktu matahari terbenam. ya betul. Kita kasih apresiasi untuk Bahana. Oke. Dikasih A apa? I kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya ini ada tugas KPP. Kalian bentuk 2 kelompok ya. Iya. Tapi dengan Bahana, lalu bahasanya dengan Bahagia. Ya. Silakan nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini gambar apa sih kok nggak jelas gambar itu? Kayak Mbak Suti tidak jelas. Ini gambar apa itu? Itu gambar sholat maghrib. Ini yang bawah sih. Yang bawah kalau malam itu sholat apa setelah maghrib? Bisa apa? Ya bisa tuh. Silakan yang sudah boleh maju ke depan ya. Mbak Suti sudah. Jadi silakan. Ya. Di sini ada gambar waktu sholat fardu. Yang gambar pertama itu sholat subuh. Betul kan biasanya Salah. oh ya. Terus yang gambar kedua itu sholat zuhur. Yang gambar ketiga sholat asar. Yang gambar keempat itu sholat maghrib. Yang gambar kelima itu sholat isya. Oke, betul semua ya. Oh. Kita kasih apresiasi dulu. Ya. Dikasih A apa? I kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang kita kuis ya, kita jawab bareng-bareng. Ya. Kita mulai. Sholat fardu dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Oke. Terus yang kedua, sholat fardu yang dikerjakan saat matahari terbit adalah sholat subuh. Sholat fardu yang dikerjakan
dikerjakan setelah matahari terbenam adalah hijau. yang hijau. Mahir. Hijau. Gerakan setelah ruku adalah apa tadi setelah ruku? Yang biru. Gerakan setelah sujud pertama adalah Duduk di antara dua sujud. Yang oranye. ya. Berikut ini keutamaan sholat fardu kecuali yang mana? Warna apa? Yang hijau. Terus sholat fardu hukumnya Yang oranye. Ya, betul. Salah satu syarat wajib sholat adalah Beragama Islam. salah satu syarat sholat adalah Bersih dari najis. oke, betul. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan secara bersama-sama. Kita tadi belajar apa aja? Rukun sholat.